Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia hari ini, dan kita masih membahas tentang hidrokarbon, materi pembelajaran pertama di kelas 11 semester 1. Pada pertemuan yang pertama sudah Ibu kasih materi tentang keunikan atom karbon, di mana atom karbon itu bisa kita lihat atau kita temukan pada tabel periodik atau sistem periodik unsur, di mana atom karbon tersebut terletak pada golongan 4A. Dan dari golongan tersebut kita mengetahui bahwa atom karbon itu memiliki nomor atom 6 dan nomor masanya 12. Dari nomor atomnya yang 6 itu, maka kita akan bisa mengetahui elektron valensi dari atom karbon. Elektron valensinya ada 4. Nah, elektron valensi tersebut yang bisa digunakan oleh atom karbon untuk bisa berikatan dengan 4 atom karbon lain. Nah, dari situ maka di sini atom karbon itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada atom karbon primer, ini atom karbon primer yang CH3 ini, ada lagi ini atom karbon primer. Kemudian atom karbon sekunder. Ada ini ya. Atom karbon sekunder itu. Nah, kemudian atom karbon tersier CH ya, dan atom karbon kuartener itu C. Kalian cari nanti pengertian dari atom karbon primer itu apa, atom karbon sekunder itu apa, atom karbon tersier itu apa, dan atom karbon kuartener itu apa. Nanti kamu tulis di buku catatan ya, gak usah dikumpul, untuk catatanmu aja. Jenis-jenis ikatan karbon, nah, ada 3 ya, ada 3. Apa bedanya dari ketiganya? Coba kalian amati. Ada karbon yang ikatannya tunggal antar karbonnya. Ini kan karbonnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, antar atom karbon ini ikatannya tunggal. Dia disebut sebagai propana. Atau yang ikatannya tunggal ini dia namanya nanti alkana. Kemudian yang kedua, rantai karbonnya ini ada yang ikatannya rangkap 2. Nah, sama dengan ya, rangkap 2. Kok nggak semuanya, Bu? Enggak, salah satu aja nggak apa-apa ya. Nah, ini kalau ada ikatan rangkap 2-nya, salah satu dari karbon dengan ikatan karbon dengan karbon, maka dia termasuk alkena. Nah, karbon tak jenuh ya, alkena tak jenuh. Ikatannya rangkap 2. Namanya alkena, golongan alkena. Nah, ini propena ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ikatan rangkap 3. Karbonnya sama ini 3 ya. Nah, ikatan rangkap 3, salah satunya aja nggak apa-apa. Nah, ini termasuk jenis alkuna, tak jenuh juga dia ya. Ini alkuna. Jadi jenis ikatan atom karbon itu ada 3, alkana, jenuh, ikatannya jenuh, dan yang ikatannya tak jenuh ada 2, rangkap 2 namanya alkena, yang rangkap 3 namanya alkuna. Kalau kita lihat di sini, semua karbonnya itu ada 3 jumlahnya, 1, 2, 3. Nah, untuk yang jenuh atau yang alkana namanya propana. Untuk yang tak jenuh, ikatan rangkap 2 atau alkena, ini diberi nama propena. Kemudian untuk yang tak jenuh ikatan rangkap 3 atau alkuna, ini diberi nama propuna. Berdasarkan rantai atom karbon. Nah, rantai ini ada 3 juga. Apa bedanya? Bedanya kalau yang ini adalah rantai terbuka, ini rantai tertutup, dan ini rantai aromatik. Oke ya, ini aromatik. Hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya, seperti yang pertama tadi ya, ada hidrokarbon tak jenuh, berarti dia ada ikatan rangkapnya. Nih, kemudian ada hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon
jenuh itu namanya alkana, hidrokarbon tak jenuh itu ada dua, ada alkena dan alkuna. Yang alkena ikatannya rangkap 2, yang alkuna ikatannya rangkap 3. Berdasarkan rantai karbonnya, ada yang alifatik yang rantai terbuka tadi, ya. Alifatik itu yang rantai terbuka. Nah, ini alifatik. Ya. Kemudian yang siklik. Yang siklik ini siklik. Nah, dia rantainya tertutup. Kemudian yang aromatik. Yang aromatik ini. Nah, ini senyawa benzen. Oke, kita lanjutkan dengan jenis karbon yang pertama, alkana. Kita akan membahas tentang alkana yang ikatannya jenuh. Rumus umum alkana. Apa rumusnya? CnH2n+2. Itu rumusnya. Contoh. Kalau C-nya 1, maka hanya 4. Masukkan aja N-nya 1. C1H2 kali 1 tambah 2, 4. Berarti CH4. Kalau C-nya 2, hanya 6. C-nya 3, hanya 8. C-nya 4, hanya 10, dan seterusnya. Deret homolog alkana. Atau urutan. Urutan nama alkana berdasarkan rumus alkana tadi. Kalau CH4 itu apa namanya? Oh, metana. C2H6, oh, etana. C3H8, propana namanya. Kalau C4H10, butana. C5H12, pentana. C6H14, heksana. C7H16, heptana. C8H18 itu oktana. Dan selanjutnya sampai C10H22 dekana, ya. Tolong ini dihafalkan, hafalkan. Ya, untuk pelajaran memahami tentang tata nama. Bagaimana tata nama alkana seperti ini? Kalau ada senyawa seperti ini, nah, bagaimana namanya? Aduh, panjang benar ya. Namanya nanti akan kita ikuti dengan aturan menamai alkana. Yang pertama, untuk menamai senyawa alkana, alkana apa tadi? Rantainya jenuh atau dia tidak bercabang, ya, tidak rangkap, dia ikatannya tunggal. Yang pertama itu tentukan rantai induk. Rantai induk itu kamu lihat dari rantai karbon yang paling panjang. Kemudian setelah kamu menemukan rantai karbon yang paling panjang, kamu beri nomor. Nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana, nomor 4 mana, nomor 5 mana. Oke, kalau dia ketemu cabang, maka menomorinya yang dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, setelah itu yang terakhir, ya, memberikan nama. Kamu kasih nomor cabangnya dulu. Sebutkan nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai. Oke, ini contohnya, ya. Rantai karbon terpanjang kita pilih dari kiri ke kanan. Ketemu 6. Kalau dari kiri ke atas ketemu berapa ini? Kalau kita ke kiri ke atas ketemu 4. Nggak panjang kan? Masih panjangan yang dari kiri ke kanan 1, 6 ya. Oke, itu cara menomorinya. Terus mana sih cabang? Cabang yang mana cabang? Yang cabang ini. Nah, ini yang cabang. Ini cabang. Katanya penomoran dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Kalau kita menomorinya dari kiri, 1, 2, 3, nomor 3, karbon nomor 3 ini ketemu cabang. Kita lanjutkan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, kalau misalnya kita menomorinya dari kanan sini, berarti ini karbon yang nomor 1, ini karbon yang nomor 2, ini karbon yang nomor 3, ini karbon nomor 4, ini karbon nomor 5, ini karbon nomor 6. Ketemu cabangnya di karbon nomor berapa tadi kalau kita memberi nomor dari kanan? Ketemunya di nomor 4. Nah, berarti kan yang paling dekat yang nomor 4 apa nomor 3? Nomor 3. Jadi yang kita gunakan adalah yang paling benar, yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang dari kiri. Boleh nggak Bu dari kanan? Nggak harus dari kiri. Ya itu tadi, yang penting dia ketemu dengan cabang yang paling dekat. Tuh ya. Nah, namanya apa? Kalau sudah ketemu namanya, kita tulis nomor cabangnya. Di nomor karbon nomor 3 ini ada cabang. Nah, kemudian tulis nama cabangnya. Kalau cabangnya C-nya cuma 1, berarti metil. Nah, nama panjangnya ini ada 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini rantai induknya ini.
namanya heksana. Diambil dari mana ini heksana? Oke, kita kembali lagi di sini ya. Diambil dari sini. C-nya 6. Ada C-nya 6. Nih, nah ini digunakan untuk sebagai nama rantai induk heksana ini ya. Oke, paham? Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nih, ada lagi contohnya. Misalnya kita ambil rantai terpanjang, misalnya lurus aja kita ketemu 5. Ya, kalau kita dari ke bawah juga ketemu 5, pilih aja salah satu. Penomorannya kenapa? Dari kanan, kenapa dari kanan? Kenapa kok nggak dari kiri? Iya, dari kanan karena dari kanan dia dekat dengan cabang. Kalau dari kiri dia jauh. Kalau dari kanan dia dekat. Makanya kita gunakan penomorannya dari kanan untuk yang ini ya. Oke, ketemu di cabangnya di nomor 2. Ini rantai induknya yang panjang tadi 5. 5 tadi apa namanya? Pentana. Nah, jadi sebutkan nomor cabangnya, sebutkan nama cabangnya, sebutkan rantai induknya. 2 metil pentana. Oke. Nanti kamu namain ini ya. Kamu tulis di buku catatanmu, kasih nama ini ya. Kalau cabangnya lebih dari satu jenis, itu gimana? Ya, gampang. Jika dia satu jenis, maka sejenis ya, dikasih nama di. Kalau dia jenisnya sama, ada 3, dikasih nama tri depannya. Kalau ada 4 dan masih sejenis, dia diberi nama di depannya dikasih tetra ya. Ini contohnya. Rantai karbon terpanjang dulu kita tentukan. Ada 4. Kita mulai penomorannya bisa dari kiri dari kanan karena ini sama. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Di nomor 2 dia ketemu metil, cabang metil. Di nomor 4 juga ketemu cabang metil. Berarti cabang metilnya ada 2. Ada 2 buah cabang metil. Nah, dia sejenis kan? Kalau ada 2 berarti nanti dikasih kata-kata di depan nama cabang. Nah, tulis nomornya dulu. Tadi di nomor 2 sama nomor 3 nomor cabangnya. 2, 3. Cabangnya ada sejenis. Di nama cabangnya metil. Di metil. Rantai karbon terpanjangnya ada 4. Berarti butana. 2,3 dimetil butana. Nah, yang 2 soal ini silahkan kamu catat di buku catatan. Kamu kasih nama ya untuk latihan kamu sendiri di rumah. Oke. Yang selanjutnya, kalau rantai cabangnya lebih dari satu jenis dan berbeda. Wah, repot ini. Enggak, yang penting kamu tahu urutan tata namanya tadi, kemudian nama cabangnya ya. Nama cabang disesuaikan atau diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Oke, ini contohnya ya. Ini rantai karbon terpanjangnya berapa ini? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Rantai karbon terpanjang ya. 1, 2, 3, 4. Kalau lurus aja kamu cuma ketemu 4. Tapi kalau kamu mencong sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu 5. Berarti cabangnya ada di sini dan ada di sono. Cabangnya sama enggak? Sama. Di nomor 2 dan nomor 3. Jadi namanya 2,3 dimetil pentana. Kalau cabangnya enggak sama, nah ini yang cabangnya enggak sama. Kita cari dulu rantai karbon terpanjang. Kalau lurus aja berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau dia mencong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 sama. Udah, mau pilih yang lurus aja apa yang mencong? Ibu pilih yang lurus aja ya. Yang dekat dengan cabang dari kiri apa dari kanan kira-kira? Dari kiri. 1, 2, 3. Sudah ketemu cabang CH3. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 4 juga ketemu cabang ini. C-nya ada 3 buah, hanya ada 3, 4, 5, 6, 7. C3H7 kalau ini CH3. Nah,
Bagaimana Ibu menentukan nama cabang? Nama cabang itu kalau CH3 namanya metil, kalau C2H5 namanya etil, kalau C3H7 namanya propil, gitu ya. Jadi cabang yang ini nanti namanya metil, cabang yang ini namanya propil. Metil sama propil berarti satu jenis nggak? Berbeda ya, beda jenis, maka nanti nama cabang diurutkan sesuai urutan abjad. Metil dengan propil, abjadnya duluan mana? Iya, duluan metil ya. Berarti nanti menamainya sebutkan nomor cabangnya dulu. Cabangnya ini yang metil nomor berapa? Nomor 3, berarti 3 metil, 4 propil. Ini rantai induknya tadi 7, berarti heptana. 3 metil, 4 propil, heptana. Itu ya. Oke. Saya yang selanjutnya, ayo rantai karbon terpanjangnya dilihat ya nih. Ini cabangnya ada 2 nih. Ini cabang metil, ini cabang propil karena ada 3 nih. Ini isopropil yang ini ya. Oke, kamu kasih nama sendiri. Tulis di buku catatanmu. Oke. Itu saja hari ini kita menamai alkana dulu. Untuk alkena untuk pertemuan yang selanjutnya silahkan kamu jawab tadi untuk yang kosong-kosong yang ada di penjelasan Ibu. Silahkan kamu tulis di buku catatan ya. Oke, nggak usah dikumpul tapi untuk latihan kamu aja ya. Oke, hari ini materi untuk tata nama alkana selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.